Jadi dia pengen punya gaya rambut yang baru. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya motong kita tidak semuanya dengan awal parting ya. Seperti yang gue bilang tadi di awal, pengen bagian atas itu gue buat quiff. Hana Studio. Hana Studio. Hana Studio. Yo. Hana Studio. Oke, halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube-nya Hairnet Studio, dan kali ini bersama gua Rudi. Gua tukang cukur di Hairnet Studio Peak, dan kali ini kita ada di Culas. Oke, jadi kali ini gua kedatangan customer gua lagi yang udah berapa kali potong rambut sama gua. Nah, jadi baiknya kita kenalan dulu. Halo. Halo, yuk. Kenalin Jos. Siapa nama lu? Jose. Ya, dan gue di sini udah potong sekitar 2-3 kali dan gue Mantap. jujur senang banget sih. Oke. Jadi langganan di sini. Mantap. Siap. Oke, jadi Jos ini sudah beberapa kali potong rambut sama gua, dan kali ini dia datang dengan permintaan yang berbeda ya dari model rambut sebelum-sebelumnya. Nah, jadi untuk kita lihat rambut seperti ini, dia pengen katanya model rambutnya ini dirubah. Nah, sebenarnya kalau untuk model sebelumnya sih sama dia nggak ada masalah, cuman karena dia bosan mungkin, jadi dia pengen punya gaya rambut yang baru. Nah, itu sih sebenarnya keseringannya kita nggak sekali dua kali kita rasain. Kalau customer biasanya selalu bosan dengan modelnya, pasti dia pengen minta model yang baru. Seperti dia kali ini. Jadi kalau untuk rambut customer gua mungkin gua arahin ke model quiff gitu, bagian atasnya, terus bagian sampingnya gue coba merubah dari kebiasaan dia yang dimana biasanya dia cuman hanya sedikit bagian samping bawahnya taper aja. Nah, kali ini gue akan buat model fade, lebih ke medium fade gitu. Bagian atasnya gue buat quiff. Gimana Jos? Lo kalau misalkan gue buat quiff, lo oke nggak? Oke sih. Oke ya. Bagian sampingnya lo tahu yang dimaksud dengan fade itu medium fade, udah tahu yang gue jelaskan yang sebelumnya. Oke? Oke. Jadi gitu teman-teman. Pokoknya jangan kemana-mana, simak terus video ini. Jadi langkah pertama, gua di sini akan parting terlebih dahulu rambut dia, gunanya untuk memisahkan antara rambut bagian atas dan area rambut bagian bawah. Jadi pada saat proses gua motong, bagian bawahnya itu rambut bagian atas tidak kecampur, untuk memastikan tidak kepotong, gitu teman-teman. Jadi langkah awal gua semprot dulu sebelum parting. Oke, rambutnya udah basah semua, jadi langsung ke step berikutnya. Sini gua ambil sectionnya untuk parting. Gua suka nemuin beberapa yang bertanya, bang, apakah motong itu harus selalu diawali dengan parting katanya. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya motong kita tidak semuanya dengan awal parting ya, tergantung kebutuhan kalian buat model apa juga, dan di situ kalian bisa nentuin rambut sepanjang mana yang mau kalian potong. Kenapa kalau misalkan kayak sekarang ini gue parting dulu karena gue ngelihat kondisi rambutnya itu begitu panjang gitu. Jadi gue harus memisahkan antara rambut bagian atas dan rambut bagian bawahnya gitu teman-teman. Oke, masuk ke step awal, dimana gue mau membuat area bagian gradasinya mengarah ke middle fade. Nah, di sini gue lihat gue buat area parting bagian sini, dan di sini area untuk gue bikin fade-nya. Nah, perkiraan langkah awal gue menggunakan sepatu nomor 3, dan gue ambil dari bawah itu sampai kemungkinan di titik bagian sini. Jadi hanya ketinggian segini, nanti area bagian sini itu gue teruskan dengan teknik clip rubber comb. Oke, gue mulai dengan sepatu nomor 3. Nah, jadi teman-teman, ini tadi gue menggunakan
menggunakan clipper sepatu nomor 3 udah selesai. Dia dari kanan sampai kiri dia udah merata, kemungkinan sama ya presisi antara kiri dan kanan. Nah sekarang step kedua gue lanjutkan dengan di sini gue buat guideline, Nah di sini tanpa sepatu, gue buat pola. Oke, jadi step awal tadi udah selesai. Gua menggunakan sepatu nomor 2 dan proses membuat guideline udah selesai. Gua bersihkan area bagian bawahnya menggunakan trimmer. Dan kali ini gua lanjut dengan step berikutnya, yaitu menggunakan clipper sepatu nomor 1. Nah, gua akan buat pola lagi berikutnya di area bagian sini. Oke. Oke, jadi lanjut step berikutnya. Di sini gua menggunakan 1,5 clipper 1,5 gunanya untuk mengurangi ketebalan area bagian sini. Tadinya kan bekas nomor 3, seharusnya sebenarnya nomor 2 dulu gua mulai, cuman gua lebih antisipasi, gua biar tahu karakter rambut customer gua itu ketika dibikin fade dia bakalan berdiri atau tidak. Nah, gua blending dulu menggunakan 3, baru di sini gua coba mengurangi dengan sepatu 1,5 untuk bagian sininya. Oke, jadi teman-teman ini kan udah selesai dari 1, 2, 3 step. Nah sekarang terlihat di sini ada pola, tinggal beberapa patahan. Nah tugas gua di sini ngeblending dari beberapa patahan tersebut. Nah langkah awal gua ilangin patahan yang paling bawah di sini menggunakan clipper tanpa sepatu. Gua mainin teknik lepering open pose. Oke, jadi langkah awal pertama yang gua lakukan tadi udah selesai. Dimana gua menghilangkan patahan yang pertama di bagian bawah. Nah sekarang gua mencoba untuk ngilangin patahan yang kedua menggunakan clipper sepatu nomor 1. Nah jadi gua blending patahan ini dari samping sama area bagian bawah. Model yang gua buat kali ini untuk customer gua, sebenarnya dia sebelumnya kan belum di fade setinggi ini, dia cuma taper aja. Nah kali ini dia kan pengen tampil gaya rambutnya itu beda dari sebelumnya. Jadi gua coba buat bagian samping itu middle fade. Sebenarnya ini gua nggak expect sih untuk membuatin model samping itu middle fade, karena setelah yang gua lihat itu area bagian sampingnya ini dia punya serat-serat rambut itu ya agak sedikit, di situ ada kurang ya, terlihat jarang-jarang. Nah cuman di sini gue coba untuk memastikan sekalipun gue kasih fade tetap hasilnya maksimal lah. Jadi gue nggak akan ngasih model rambut yang untuk customer gue ini nggak sesuai dan nggak bagus. Jadi gue coba semaksimal mungkin untuk ngasih fade-nya yang benar-benar bagus. Oke teman-teman, jadi selesai semua dari step 1, step 2, dan step ketiga. Nah di sini step terakhir, sebenarnya belum step terakhir sih. Step terakhir itu masih ada di mana gue mainkan teknik clipper uppercomb nanti tadi itu. Nah sekarang gue akan mengerjakan bagian-bagian yang seharusnya gue detailkan secara finishing. Di sini gue menggunakan clipper guard nomor 1/2. Oke teman-teman, coba kita aplikasikan untuk teknik ini.
Nah, sekarang area bagian bawahnya udah selesai semua. Tinggal gua bagian atasnya nanti gua clipper overcomb. Sebelum gua ke bagian atasnya, gua bikin shape up-nya dulu biar lebih tegas, teman-teman. Sini gua set up dulu. Ya, selanjutnya gua di sini mainkan teknik clipper overcomb. Jadi gua ingin ngebuat area bagian atasnya ini square dengan bagian bawahnya yang udah gua buat fade-nya ini. Oke, coba gua mainkan teknik ini. Ya, jadi proses bagian bawahnya sudah selesai, kemudian kita lanjut ke area bagian atasnya. Kita buka dulu parting-partingannya ini. Nah, jadi seperti yang gua bilang tadi di awal, gua pengen bagian atas itu gua buat quick. Nah, ini udah gua buka. Jadi gua arahkan dulu semua rambutnya ke bagian atasnya dan mengikuti alur pertumbuhan rambut. Dimana di sini ada usur-usurnya, customer gue ini bagian sini. Jadi gue arahkan kemana pengen rambutnya itu secara natural. Jadi ini usur-usurnya ada di area bagian tengah, pas banget di bagian tengah. Jadi gue arahkan dulu rambutnya itu ke depan, lalu ke samping. Sebenarnya detailnya itu mengikuti kemana arah rambut secara naturalnya gitu. Oke, jadi kali ini gua akan motong area bagian atasnya dan dimulai dengan pola parting diamond section. Nah, dari diamond section ini gua akan motong area bagian sini mengikuti pola dasar yang sudah gua buat tadi. Oke, jadi sekarang teknik selanjutnya gua motong area bagian atasnya ini untuk menjadikan patokan dimana gua nanti pada saat gua motong keseluruhannya. Jadi gua pengen polanya makin ke depan dia makin agak naik gitu. Jadi gua bikin panduan dimulai dari bagian area tengahnya. Ya, kali ini kita masuk di tahap paling terakhir banget, yaitu styling. Gua menggunakan hair paste punyanya hairnet tentunya. Sini gua styling, ratakan dulu ke bagian rambut atasnya, baru kita styling detail-detailnya. Oke, Jos, ini Jos, kita udah selesai. Gimana? Bagus sih, suka banget. Suka lo ya? Ya. Jadi nggak inilah ya, nggak sayang lah ya, model sebelumnya kan koma hair, jadi dibuat kayak gini. Iya, nggak sayang. Bagus. Sama Suka bagus gua. lah ya. Sip, thank you, thank you. Oke teman-teman, jadi ini hasil akhir model yang gua kasih untuk customer gua kali ini. Model rambut namanya Quiff. Nah, jadi model rambut Quiff ini dia akan punya transformasi per 2 minggu, akan jadi bisa di styling ke samping. Kemudian 2 minggu lagi kalau gua targetkan dia akan bisa dibikin comb hair seperti model rambut dia sebelumnya. Jo, gimana Jo untuk model rambut kali ini Jo? Kalau menurut gue sih ya, karena gue belum pernah potong kayak gini, menurut gue mantep sih. Mantep ya? Mantep ya. Pokoknya di luar ekspektasi lu lah ya. Di luar ekspektasi ya. Karena kayak sebelum kita gunting kan pasti ada ekspektasi sendiri ya. Menurut gua Siap. mencapai ekspektasi gue. Suka Yang, banget. yang jelas aspek lu nggak seperti model yang gue buat sekarang ini gitu ya. Iya. Oke. Bagus. Jadi so far temen gue sih oke. Buat kalian juga yang suka
video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channelnya Hernet Studio. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Hernet Studio dan Instagram gua Rudy_Ardiansyah dan Instagram temen gua Andreas Jose. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.